Jadi kalau di Jepang itu buang sampahnya harus pagi-pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di channel aku lagi. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian menikmati suasana pagi yang ada di Jepang. Ikuti terus sampai selesai. Jadi jam-jam segini tuh orang-orang Jepang pada berangkat beraktivitas ya teman-teman, baik itu yang berangkat kerja ataupun yang berangkat sekolah. Sekarang aku lagi ada di parkirannya stasiun kereta ya teman-teman. Jadi orang-orang Jepang itu aktivitasnya buat kerja atau sekolah itu pakai sepeda ya teman-teman. Yang nggak naik sepeda pun mereka bisa naik taksi atau juga angkutan umum. Ini contohnya misalkan naik bis ya teman-teman. Itu anak-anak sekolah SMA habis turun dari kereta mau berangkat ke sekolah. Ini bisnya baru datang. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya suasana pagi di Jepang. Ini tempat kerjaku. Jadi kalau pagi hari itu lalu lintas rame ya, kan karena orang-orang Jepang juga itu mulai berangkat kerja ataupun sekolah. Jadi mungkin ini yang menyebabkan kenapa itu di siang hari atau sore hari itu kelihatan sepi ya teman-teman. Ini tempat kerjaku. Jadi jam kerja di Jepang itu sama sih kayak di Indonesia, 8 jam ya sehari. Jadi mereka berangkat kerja pagi, pulang sore. Kemudian untuk yang anak-anak sekolah, jam sekolahnya juga beda ya teman-teman, nggak sama seperti yang di Indonesia. Jadi mereka berangkat pagi sekitar jam 8 pagi, kemudian pulangnya itu sampai sore teman-teman, sekitaran jam 4 atau jam 5. Jadi mereka sekalian bawa bento atau makan siang ke sekolah, atau juga ada sebagian sekolah yang menyediakan kantin ya teman-teman. Jadi sama sekolah itu disediain makan siang teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa itu Jepang kelihatannya sepi banget, kayak nggak ada orang. Itu karena yang tua itu pada kerja, kemudian yang muda-muda pada sekolah, dan sekolahnya itu juga dari pagi sampai sore ya teman-teman. Udah mulai lengang ya teman-teman, suasananya udah mulai sepi lagi. Jadi yang aku suka dari Jepang itu di bidang transportasi khususnya ya teman-teman. Jadi kereta ataupun bisnya itu tepat waktu. Jadi maksudnya jam datang sama jam perginya itu sesuai jadwal teman-teman. Jadi sudah ada aturan
tersendiri ya di masing-masing daerah, baik untuk kereta ataupun bisnya. Untuk bisnya juga seperti itu. Jadi misalkan di pemberhentian ini datang jam 10 pagi misalkan, ya memang benar-benar standby jam 10 pagi teman-teman. Terus juga nggak ngantri dulu ya. Jadi misalkan di pemberhentian pertama adanya cuma 1 orang, yaitu 1 orang aja yang diangkut, jadi langsung jalan lagi kalau untuk bis ya. Kalau kereta sih teman-teman udah pada tahu lah, kurang lebih sama seperti yang ada di Indonesia. Udah sepi lagi ya teman-teman. Mungkin dari video ini pertanyaan teman-teman sebagian udah bisa terjawab ya, kenapa di Jepang itu kelihatannya sepi. Itu sebagian yang tua-tua itu pada kerja, kemudian yang anak-anak itu pada sekolah, dan sekolahnya juga itu mereka itu sampai sore ya. Jadi jarang sekali ada anak-anak yang main di luar rumah, kecuali di hari libur. Kemudian juga salah satu kebiasaan orang Jepang itu suka berdiam diri di rumah ya teman-teman. Itu bisa berhari-hari. Jadi mereka itu keluar seperlunya aja ya, mungkin pas belanja atau ada keperluan mendadak, misalkan berobat atau apa gitu. Karena budaya orang Jepang itu individualis ya. Tidak seperti budaya yang ada di Indonesia. Jadi dalam bertetangga pun ini seperti ini, dengan tetangga sendiri itu mereka belum tentu saling kenal ya teman-teman. Jadi beruntunglah kita sebagai orang Indonesia. Mengenal budaya gotong royong, silaturahmi, dan sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih udah yang ngikutin sampai selesai. Tonton terus video-video berikutnya. Buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.